Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Selasa tanggal 17 Juni tahun 2025. Pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Pendeta Ibu Marta M. Korwa, SSI, Teol. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer, pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Marilah kita berdoa. Syukur kepada Tuhan yang telah menjaga, melindungi, dan memelihara kami, yang telah mengizinkan kami berada di hari ini, tepatnya hari Selasa 17 Juni 2025, di hari yang ke-168. Kami bersyukur kepada Tuhan, sebab itu kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon Roh Kudus memberi kami hikmat memahami Raja kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan kini dan selama-lamanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita di saat pagi hari ini terpilih di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Tema dalam bahasan firman Tuhan di hari ini ialah Raja Kemuliaan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Tanpa terasa kita telah berada di pertengahan tahun 2025. Kita telah dituntun, dijaga, dan dipelihara Tuhan. Berada pada hari ini Selasa 17 Juni 2025, hari yang ke-168. Dalam pembacaan firman Tuhan, Mazmur 24 ayat 3 hingga ayat yang keempat. Daud yang berbicara tentang siapa yang layak mendekat kepada Tuhan dan berada di hadiratnya yang kudus. Siapa yang layak mendekat kepada Tuhan dan berada di hadiratnya yang kudus? Mazmur 24 ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Dua pertanyaan ini dipertanyakan Daud. Sebab itu ayat ini merupakan sebuah pertanyaan retoris yang kuat. Gunung Tuhan dan tempatnya yang kudus. Merujuk pada Bukit Sion di Yerusalem, tempat bait Allah berada, yang melambangkan hadirat Tuhan yang kudus. Pertanyaan ini menyiratkan bahwa tidak sembarang orang bisa masuk ke hadirat Allah yang maha tinggi dan suci. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini bukan tentang lokasi fisik semata, tetapi lebih kepada keadaan rohani seseorang. Mazmur 24 ayat yang keempat. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ayat ini memberikan jawaban atas pertanyaan di ayat 3, dua pertanyaan. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Dan siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Ayat ini memberikan jawaban atas pertanyaan di ayat 3.
menjelaskan kriteria bagi mereka yang diizinkan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Ini adalah gambaran tentang integritas dan kekudusan hidup. Orang yang bersih tangannya, ini merujukan pada perbuatan atau tindakan yang bersih dari dosa. Tangan melambangkan apa yang kita lakukan. Orang yang tangannya bersih berarti tidak terlibat dalam kejahatan, penindasan, pencurian, kekerasan, atau perbuatan dosa lainnya yang merugikan orang lain. Ini menekankan kebenaran dalam tindakan. Persekutuan Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Terkadang kita datang ke dalam rumah Tuhan tanpa membereskan segala sesuatu dalam hidup kita. Lalu kita datang dan mencari Tuhan. Sambil berkata, Tuhan, Tuhan. Ataupun dalam pujian kita. Tetapi dikatakan lewat kebenaran firman Tuhan. Melihat kemuliaan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Dan siapakah yang layak masuk ke tempat yang dilayakkan Tuhan adalah mereka yang bersih tangannya. Artinya, orang yang tangannya bersih berarti tidak terlibat dalam kejahatan, penindasan. Bisa saja kita menjadi orang-orang yang menindas suami, istri, dan anak-anak kita. Menindas teman-teman sepelayanan kita lewat tindakan kita, lewat kata-kata kita, lewat cara kita. Atau di tempat kerja, kita bisa saling menindas satu dengan yang lain. Yang berikut adalah pencurian. Menginginkan apa yang bukan milik kita lalu kita mengambilnya. Bisa jadi kita pergi curi ayam orang. Atau kita pergi mencuri sayur orang di kebun tanpa meminta. Kalau itu di lingkungan di mana kita berada, lingkup di mana kita bekerja. Bisa jadi kita menjadi pencuri di tempat kerja kita. Persekutuan marilah kita merenungkan. Terjadi kekerasan atau perbuatan dosa lainnya yang merugikan orang lain. Ini menekankan kebenaran dalam tindakan. Setiap tindakan kita perlu evaluasi. Berpikir dan meminta hikmat Tuhan. Dan murni hatinya. Ini mengacu pada kondisi batin atau motivasi yang tulus dan jujur. Hati adalah pusat dari pikiran, emosi, dan kehendak. Kemurnian hati berarti tidak ada niat jahat, kemunafikan, keserakahan, atau motivasi yang lain yang salah. Ini berbicara tentang kekudusan dari dalam. Saya memberitakan firman tepayah, kalau hati saya benci, penuh akar kepahitan, hati saya penuh dengan kemunafikan, berarti saya berhenti untuk berbicara. Ataukah umat Tuhan yang hari ini mendengar? Seringkali hati kita perlu dibereskan. Sebab terkadang kita melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ada niat jahat. Berpikir saja untuk kejahatan itu sudah merupakan niat. Sebab itu mari kita mengevaluasi. Seringkali kita menunjukkan sikap-sikap kita yang tidak benar. Sikap-sikap kejahatan kita. Kemunafikan kita. Kita tersenyum bagi orang, memeluk dia. Tetapi setelah itu kita mulai membicarakan keburukan dan kejelekan. Seringkali kita bisa menunjukkan ekspresi wajah kita kalau kita tidak menyukai seseorang. Kita bisa menunjukkan dengan bibir kita. Atau dengan mata kita. Hari ini mari kita mengevaluasi seluruh keberadaan kehidupan kita. Keserakahan kita. Dan motivasi yang salah. Kalau tujuan pelayanan saya hanya mencari uang, kekeliruan besar. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita menjaga kekudusannya dari dalam. Yang berikut adalah yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan. Ini berarti tidak melibatkan diri dalam segala bentuk tipu daya, kebohongan, atau hal yang sia-sia. Kata penipuan
di sini juga bisa merujuk pada berhala atau hal-hal yang tidak benar yang dijadikan fokus hidup menggantikan Tuhan. Ini menekankan kesetiaan mutlak kepada Tuhan dan menolak segala bentuk ilusi atau kepalsuan dunia. Berhala-berhala. Bisa saja kita menipu Tuhan dengan mengatakan kita ada sibuk dan lain sebagainya, sehingga kita tidak bisa bergabung dalam ibadah. Padahal tidak demikian. Kita punya kepentingan diri sendiri. Atau supaya orang ini takluk, tunduk kepada kita, maka kita memakai kayu ini, daun ini, dan lain sebagainya. Itu berhala. Kita menyanjung sesuatu lebih daripada Tuhan, itu adalah berhala. Sebab itu persekutuan yang diberkati oleh Tuhan. Mari jangan mengikuti kepalsuan dunia ini. Dan yang berikut adalah, dan yang tidak bersumpah palsu. Ini menunjukkan integritas dalam perkataan. Sumpah palsu adalah pelanggaran berat dalam budaya kuno yang menunjukkan ketidakjujuran dan ketidaksetiaan. Tidak bersumpah palsu berarti menjaga kejujuran dan kebenaran dalam setiap ucapan, terutama dalam janji atau komitmen yang dibuat di hadapan Tuhan atau sesama. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan seringkali dalam kehidupan rumah tangga kita, suami dan istri seringkali melakukan sumpah palsu. Tidak lagi berkomitmen pada janji pernikahan. Hati dan pikiran sudah ada di tempat lain. Sebab itu seringkali kita mendengar OPM, bukan Organisasi Papua Merdeka, melainkan orang P-mama yang bagus, orang P-papa yang bagus. Kita lupa akan janji komitmen kita. Sebab itu kita diingatkan kembali. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak menipu orang tua dengan mengatakan saya belajar di sini, saya buat ini. Tetapi kita tidak pergi belajar, kita justru pergi ke tempat lain. Entah dengan pacar kita, entah dengan teman-teman kita. Yang pada akhirnya merugikan kita dengan diri kita sendiri dan orang tua. Sebab itu persekutuan jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Secara keseluruhan Mazmur 24 ayat 3 sampai ayat yang keempat mengajarkan bahwa untuk dapat bersekutu dengan Tuhan dan merasakan hadiratnya, seseorang harus memiliki kehidupan yang kudus, baik secara lahiriah maupun batinnya. Ini bukan hanya tentang ritual keagamaan, tetapi tentang karakter yang saleh dan integritas moral yang tertinggi. Tuhan menghendaki umatnya untuk hidup dalam kebenaran, baik dalam tindakan, tangan yang bersih, motivasi hati yang murni, maupun perkataan tindakan menipu dan tidak bersumpah palsu. Ayat ini sangat relevan bagi setiap orang percaya karena Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan. Meskipun keselamatan adalah anugerah melalui iman kepada Yesus Kristus. Hidup yang kudus adalah bukti dari iman yang sejati dan kerinduan untuk mendekatkan kepada Sang Raja kemuliaan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab oleh kasih dan rahmat Tuhan hari ini, kami telah belajar daripada firman Tuhan. Kami terus memohon Roh Kudus, Roh yang penuh dengan kekudusan dan kemuliaan, yang telah diberikan Tuhan bagi kami, menuntun kami sebagai umat-Mu Jemaat GKI Ebenezer dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen. Kami terus dimampukan untuk hidup benar di hadapan Tuhan, pikiran, tindakan kami selalu mencerminkan apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun berat setiap proses kehidupan, tetapi teguhkan iman percaya kami supaya Tuhan mendapati kami menjadi pribadi-pribadi yang hidup saleh dan benar di hadapan Tuhan. Kami tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam, dia akan berusaha memakai segala kelemahan untuk menghancurkan kami. Sebab itu kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta kekuatan daripada Tuhan memampukan kami untuk hidup benar, jujur, penuh dengan belas kasih Tuhan dalam kehidupan rumah tangga sebagai suami istri, dalam kehidupan keluarga sebagai anak-anak dan orang tua,
dalam kehidupan persekutuan pelayanan, pendeta, penatua, dan siamas, badan-badan pelayan unsur PW, PKB, PAM, dan PAR, panitia-panitia yang ada dan terbentuk dalam persekutuan jemaat, pekerja gereja, tim multimedia, semua yang ada dalam persekutuan jemaat kami diberkati, dipimpin, dan dipelihara dan dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan untuk menjaga setiap pribadi mata rumah tangga kami, sehingga kami dijauhkan dari mara bahaya, kecelakaan, bahkan maut yang diinginkan manusia. Kami telah berada di pertengahan tahun, teguhkan iman percaya kami. Menjelang masuk pertengahan tahun, begitu banyak kecelakaan maut yang mematikan terjadi di jalan-jalan raya. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan memerintahkan malaikat Tuhan bersama kami sehingga kami diluputkan dari segala kecelakaan maut apapun itu, dan memberkati kami di setiap tempat di mana kami ada dan bekerja serta melayani. Syukur bagi Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga. Inilah doa dan pengharapan kami. Tuntun kami berada di hari ini, Selasa 17 Juni 2025, di hari yang ke-168, tuntun dan sertai kami. Biarlah berkat kasih sukacita dan damai sejahtera senantiasa melingkupi kami dalam persekutuan jemaat GKI Ebenezer dan persekutuan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen dimanapun berada. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kini dan selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.